Halo Sobat Nawikrama TV, kebijakan baru Prabowo bikin Amerika kelabakan, Singapura panik, Malaysia ketar-ketir. Prabowo nggak main-main. Begitu beliau umumkan stop ekspor gas, dampaknya langsung terasa di banyak negara. Amerika Serikat mulai sibuk cari solusi, Singapura panik, Malaysia ketar-ketir. Kenapa? Karena selama ini mereka menikmati gas murah dari Indonesia. Sekarang mereka harus menghadapi kenyataan. Indonesia nggak mau lagi jadi sapi perah. Bayangkan, 60% kebutuhan gas Singapura itu dari Indonesia. Gas itu dipakai buat listrik, industri, sampai sektor rumah tangga. Sekarang pasokan mereka terancam. Apa langkah Singapura? Mereka mulai lobby ke berbagai pihak. Mereka ingin Indonesia tetap ekspor atau minimal kasih harga lebih murah. Tapi Indonesia sudah berubah. Dulu kita disuruh nurut, sekarang kita yang pegang kendali. Singapura selama ini bisa beli murah dari Indonesia, olah di negaranya, lalu jual lebih mahal ke negara lain, termasuk ke kita sendiri. Ini yang bikin Prabowo geram. Sekarang game over. Malaysia juga termasuk yang menikmati energi murah dari kita. Meski punya sumber daya sendiri, mereka tetap beli dari Indonesia karena lebih murah. Begitu Indonesia stop ekspor, Malaysia harus cari sumber lain yang lebih mahal. Ini bisa bikin biaya industri naik dan ekonomi mereka memuncak. Dulu mereka santai, sekarang mulai panik. AS juga dirugikan. Kenapa? Karena kebijakan ini mengganggu rantai pasokan energi global. Harga gas dunia bisa naik. Investasi energi Amerika di Asia Tenggara jadi berantakan. Washington harus berpikir ulang soal kebijakan energinya. Selama ini, Amerika bisa bermain di pasar global karena negara-negara kaya energi seperti Indonesia bersikap pasif. Tapi, sekarang Indonesia berani ambil posisi sebagai pemimpin. AS nggak menyangka Indonesia bakal setegas ini. Jawabannya simple, Indonesia harus mendukung. Daripada ekspor murah, lebih baik buat sendiri. Daripada bangsa lain menikmati, lebih baik rakyat Indonesia yang menikmati. Daripada terus jadi pengikut, lebih baik jadi pemimpin. Prabowo nggak mau Indonesia terus dimanfaatkan. Sekarang gas yang dulu diekspor bisa dipakai buat industri dalam negeri. Pabrik jalan, listrik stabil, harga energi lebih murah yang diuntungkan rakyat Indonesia. Mungkin setelah ini bakal ada tekanan dari negara-negara besar. Mereka bakal lobby, bakal pasang strategi, bakal main di belakang layar. Tapi ini bukan tahun 90-an. Indonesia bukan negara yang gampang ditekan lagi. Dulu kita tunduk, sekarang kita berdiri tegak. Dulu kita ikut aturan mereka, sekarang kita bikin aturan sendiri. Dulu kita dianggap remeh, sekarang kita diperhitungkan. Prabowo sudah pasang badan, sekarang tugas kita sebagai rakyat adalah mendukung. Singapura panik karena kehilangan pasokan murah. Malaysia ketar-ketir karena harus cari sumber energi baru. AS kelabakan karena kebijakan ini mengubah dinamika energi global. Tapi Indonesia tenang, kuat, berdaulat. Prabowo sudah ambil keputusan besar, sekarang Indonesia nggak boleh mundur lagi. Gas kita, kekayaan kita, harus untuk kesejahteraan rakyat kita sendiri. Kita ini negara besar, negara kaya. Tapi kenapa selama ini kita seolah jadi anak bawang dalam perdagangan energi? Kita punya cadangan gas bumi yang luar biasa, tapi justru negara lain yang menikmati. Mereka beli murah dari kita, lalu jual lagi dengan harga lebih mahal. Untungnya siapa? Ya mereka. Ruginya siapa? Ya kita. Sekarang Presiden Prabowo bilang cukup, stop ekspor gas mentah. Prioritas utama adalah kebutuhan dalam negeri. Dan apa yang terjadi? Panik. Negara-negara yang selama ini hidup dari subsidi energi Indonesia langsung kebakaran jenggot. Singapura itu 60% pasokan gasnya dari kita. Dengan kebijakan ini mereka kehilangan sumber utama energi. Malaysia sama saja, meski punya cadangan sendiri, tetap saja mereka mengandalkan kita. Sekarang mereka mulai bingung mau cari gas dari mana. Kebijakan ini bukan sekedar soal ekonomi, tapi juga soal geopolitik. Indonesia akhirnya bertindak sebagai pemain utama, bukan sekedar penonton. Tapi kalau kita stop ekspor, kita rugi dong. Siapa bilang?
Justru kita untung besar. Selama ini kita jual murah, lalu impor lagi dalam bentuk LNG yang sudah diolah dengan harga mahal. Bayangkan kita jual bahan mentah, lalu kita beli hasil jadinya dengan harga berkali lipat. Ironi, Prabowo paham ini, dan dia ambil keputusan tegas. Kita harus kelola sendiri energi kita. Kita bangun industri hilirisasi. Kita olah gas kita sendiri. Dan kita jual hasil jadinya dengan harga yang pantas. Bukan cuma negara Asia Tenggara yang pusing, Amerika Serikat juga mulai khawatir. Selama ini mereka nyaman dengan pasokan energi global yang stabil. Mereka main di minyak, mereka main di gas, dan mereka memastikan bahwa pasokan tetap lancar. Tapi sekarang Indonesia berubah. Indonesia memilih untuk berdikari. Ini bukan sekadar kebijakan energi. Ini pernyataan bahwa Indonesia bukan lagi negara yang bisa ditekan-tekan. Tapi nanti Amerika marah dong ya. Mereka pasti nggak suka. Tapi apakah itu berarti kita harus takut? Tidak. Prabowo sadar Indonesia bukan negara kecil. Kita punya sumber daya, kita punya pasar, dan kita punya posisi strategis. Kalau Amerika atau negara lain mau gas kita, mereka harus ikut aturan kita, bukan kita yang harus tunduk pada mereka. Satu hal yang bikin Prabowo geram adalah fakta bahwa kita selama ini hanya jadi penyedia bahan mentah. Minyak mentah kita diekspor ke Singapura, lalu kita impor lagi dalam bentuk BBM yang sudah diolah. Singapura untung besar. Kita butuh kita olah sendiri. Kita bangun kilang. Kita proses minyak kita sendiri. Kita ekspor hasil olahannya. Dengan cara ini, kita yang menentukan harga. Kita yang menikmati untungnya. Tapi Singapura itu negara maju. Kita nggak bisa saingin mereka. Siapa bilang? Justru karena kita selama ini tunduk dan nurut, mereka bisa maju. Sekarang kita bangun sendiri industri. Kita pisah. Harus pisah. Keputusan ini bikin banyak negara mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Selama ini kita dianggap negara pemasok, bukan negara pengatur. Tapi sekarang Indonesia yang menentukan permainan. Shenzhen Amerika mulai waspada. Mereka tahu kalau Indonesia benar-benar mandiri dalam energi, maka kita akan menjadi kekuatan besar. Dan ini bukan cuma soal gas. Kita punya batu bara, kita punya geothermal, kita punya energi air, kita punya segalanya untuk jadi negara swasembada energi. Kalau dulu kita selalu ikut arus, sekarang kita membentuk arus. Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara yang bisa ditekan. Kita punya sumber daya, kita punya tenaga ahli, kita punya industri yang bisa berkembang. Jadi kenapa kita harus tunduk pada aturan negara lain? Prabowo sudah ambil langkah besar. Sekarang giliran kita rakyat Indonesia untuk mendukung dan memastikan bahwa kebijakan ini berhasil. Indonesia bukan lagi kuli. Indonesia adalah pemain utama. Begitu Prabowo umumkan stop ekspor gas, langsung ada manuver dari negara-negara yang merasa dirugikan. Singapura mulai lobby ke berbagai pihak. Malaysia berusaha negosiasi ulang, dan Amerika mulai pasang strategi. Ada yang terang-terangan, ada yang main di belakang layar. Tapi kalau tekanan internasional makin besar, kita bakal goyah. Enggak. Jawabannya, enggak. Indonesia sudah belajar dari pengalaman. Kita pernah dijatuhkan saat krisis ekonomi 98. Kita pernah ditekan soal Freeport. Kita pernah dipermainkan dalam perdagangan global. Sekarang kita nggak boleh jatuh ke lubang yang sama. Prabowo sudah tegas. Kepentingan nasional di atas segalanya. Kalau kita bisa mengolah sendiri gas, kita kenapa harus jual murah keluar? Jangan sampai kita kaya sumber daya, tapi miskin akibat dijajah ekonomi negara lain. Kebijakan ini nggak cuma soal harga gas atau ekspor-impor. Ini soal masa depan ekonomi. Indonesia PLN aman. Pembangkit listrik nggak perlu takut kekurangan gas. Tarif listrik bisa lebih stabil. Industri jalan. Pabrik-pabrik yang butuh gas nggak perlu rebutan dengan pembeli luar negeri. Harga energi lebih murah. Kalau pasokan dalam negeri cukup, harga gas buat masyarakat bisa ditekan. Jadi ini buat siapa? Buat Prabowo? Buat elit? Bukan. Ini buat rakyat. Kalau kita terus ekspor, kita bakal terus bergantung sama impor BBM olahan dari luar. Yang untung itu mereka, bukan kita.
Dengan hilirisasi dan swasembada energi keuntungan ada di tangan kita sendiri. Nggak usah heran kalau setelah ini makin banyak propaganda dari luar negeri. Mereka bisa bilang Indonesia nggak fair, melanggar perdagangan bebas, atau membahayakan stabilitas pasar gas dunia. Padahal kalau mereka yang atur harga, kalau mereka yang bikin aturan sepihak, kita disuruh diam dan terima saja. Sekarang giliran kita menentukan kebijakan sendiri. Mereka panik. Dulu kita dijajah secara fisik, sekarang kita dijajah secara ekonomi. Prabowo ingin Indonesia bebas. Negara-negara besar takut kehilangan Indonesia sebagai pemasok murah. Mereka nggak mau lihat kita mandiri. Tapi kalau kita terus bergantung ke mereka, sampai kapan kita mau jadi negara konsumen terus? Prabowo sudah tunjukkan nyali. Sekarang tugas kita sebagai bangsa adalah mendukung. Jangan biarkan Indonesia mundur lagi. Dengan langkah ini, kita bukan lagi negara yang cuman ikut aturan main. Kita yang bikin aturan main. Kita nggak takut tekanan luar. Kita nggak mau jadi sapi perah negara lain. Kita nggak mau jadi kuli di negeri sendiri. Prabowo sudah pasang badan. Sekarang giliran rakyat ikut bersatu. Indonesia kaya, Indonesia kuat, Indonesia harus jadi pemimpin. Sejak pengumuman penghentian ekspor gas, negara-negara besar mulai sibuk menyusun strategi baru. Singapura mulai cari alternatif impor. Malaysia mulai melirik produsen lain. Dan Amerika Serikat mulai memantau dampaknya ke pasar global. Tapi Indonesia santai. Kita tahu betul mereka lebih butuh kita daripada kita butuh mereka. Kalau mereka kehilangan pasokan gas dari Indonesia, mereka harus cari sumber lain yang jauh lebih mahal. Dan ini bukan hal yang bisa mereka atasi dalam semalam. Tapi kalau mereka cari gas dari negara lain, kita rugi dong. Siapa bilang? Justru kita untung. Sekarang kita nggak lagi jual bahan mentah murah-murahan. Kita olah sendiri. Kita nikmati sendiri. Dan kalau mau ekspor, kita jual dalam bentuk produk yang lebih bernilai tinggi. Dulu Indonesia itu ibarat sapi perah. Sekarang kita yang pegang kendali. Kita tentukan harga. Kita tentukan siapa yang boleh beli, dan kita pastikan Indonesia tetap diuntungkan. Lihat saja, begitu Indonesia stop ekspor gas, banyak negara besar mulai menawarkan investasi di sektor energi kita. China tertarik mempercepat kerjasama di sektor energi terbarukan. Amerika mulai melirik peluang investasi di proyek gas bumi kita. Mereka tahu kalau Indonesia benar-benar mandiri dalam energi, kita akan jadi kekuatan ekonomi baru di Asia. Dulu kita hanya sekedar pasar, sekarang kita jadi pusat industri energi. Pihak-pihak yang mungkin mencoba melemahkan kebijakan ini, ada yang bilang, jangan terlalu tegas, nanti kita kehilangan mitra dagang. Tapi mari kita pikir baik-baik mitra dagang macam apa yang cuman untung sendiri, tapi bikin kita rugi terus. Prabowo sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dia ambil langkah yang selama ini ditunda-tunda. Dia bikin Indonesia mandiri, kuat dan berdaulat dalam energi. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Apakah kita mau kembali tunduk atau kita lanjutkan langkah ini sampai Indonesia benar-benar jadi kekuatan dunia? Singapura panik, Malaysia gelisah, Amerika waspada, Indonesia santai. Karena kita tahu ini langkah yang benar. Prabowo sudah tunjukkan nyali. Sekarang giliran kita mendukung Indonesia maju.